Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Ini belum lama ini ekonom kondang kita, Faisal Basri, cerita tentang perusahaan nikel Cina di Indonesia yang bikin jebol nih anggaran negara. Saya akan mengajak ngobrol-ngobrol dengan Bung Said Didu. Assalamualaikum Bung Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Anda mengikuti ya komentar dari Bung Faisal Basri soal nikel yang bikin jebol karena dari sisi pajak dibuat nol gitu. Itu gimana ceritanya sebenarnya? Jadi modusnya sebenarnya beberapa tambang Cina ini menjebol pendapatan negara beberapa aspek. Pertama adalah dia dibebaskan pajak. Ya. Pajak dalam segala hal, sehingga negara tidak mendapatkan apa-apa. Negara tidak mendapatkan apa-apa karena sampai setahu saya puluhan tahun lah itu bebas pajak dengan investasi yang besar. Apa saja itu maksudnya? Di situ PPH badan, jadi ya kalau untuk bebas pajak juga, jadi demi mengejar investasi. Jadi, nah padahal investasi kan tujuannya kan adalah mendapatkan pajak dan menampung tenaga kerja, itu tujuan investasi. Nah, yang dari Cina dua-duanya nggak dapat, pajak nggak dapat, tenaga kerja nggak dapat, karena kan mereka bawa tenaga kerja asing dari luar sampai tenaga kerja kasar. Dan Nah, mereka itu yang kerugian katanya ya. Menggunakan visa turis para pekerja. Dulu visa turis terus dilonggarkan kan, bahwa ada namanya visa yang berapa bulan balik lagi ke luar negeri, masuk lagi kembali gitu. Itu dilonggarkan oleh pemerintah. Jadi istilah saya benar-benar dikasih karpet merah. Jadi karpet merah yang bayangkan dikasih lahan tambang, dikasih bebas pajak, diizinkan tenaga kerja tenaga kerja asing, tenaga kerja dari Cina masuk, jadi negara ini Indonesia nggak dapat apa-apa, jadi dia ngambil nikel tanpa meninggalkan apa-apa, nanti meninggalkan lubang-lubang nikel aja. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya yang paling parah adalah kita tahu bahwa cukai retribusi nikel itu kan berasal dari harga nikel mentah, mentah nikel yang akan diolah. Nah, keluarlah izin larangan ekspor biji timah. Biji timah itu adalah tanah yang mengandung kandungan timah, kandungan nikel yang biasanya dipakai ini standar 2% kandungannya, dan dilarang semua ekspor. Nah, sehingga dengan terpaksa setelah smelter Cina jadi semua, maka semua dilarang ekspor. Ada smelter di smelter nikel, dia adalah punya Inco dan punya aneka tambang, tapi kan dia punya tambang sendiri, jadi dia tidak mungkin menampung tambang milik rakyat. Nah, jadi tambang Cina ini, smelter Cina ini selain punya tambang sendiri, tapi sebagian besar dia membeli bahan baku nikel dari tambang rakyat atau tambang perusahaan lain yang nggak punya smelter. Nah, yang menjadi masalah adalah kita tahu harga nikel, harga bahan baku nikel di luar negeri pernah mencapai $40. Nah, kemudian tapi yang dibelikan oleh smelter Cina, berbagai angka yang digunakan Faisal Basri juga adalah sekitar $15-20. Jadi bayangkan retribusi yang dibayar ke negara itu kan berarti setengah, dan dia mendapatkan bahan baku sangat murah oleh investor Cina. Jadi selain petambang dirugikan, negara juga dirugikan karena pendapatan negara turun 50% kalau diekspor gitu kan. Nah, jadi Cina smelter Cina ini untung berkali-kali. Satu, untung pertama adalah bebas pajak, untung kedua adalah pasti tenaga kerja yang dimasukkan ke dalam itu belum tentu segitu gajinya, tapi ditulis sendiri segitu sehingga biayanya naik.
Yang ketiga adalah dia mendapatkan bahan mentah, bahan baku murah dari rakyat, kemudian dia ekspor ke Cina dengan harga yang sangat mahal. Jadi apa Mas harus bayangkan, kalau pabrik ini beroperasi di Cina, maksudnya pabrik smelter yang ada di Indonesia ini beroperasi di Cina, maka dia membeli bahan baku dengan hampir 2 kali lipat daripada harga dia belikan di Indonesia. Itu yang terjadi. Jadi mereka ini selain dapat dari pajak juga jadi semacam kartel gitu ya, menentukan harga dari para penambang lokal dan juga warga penambang rakyat yang tidak punya smelter. Awal tahun ini sudah keluar keputusan Menteri SDM tentang harga standar daripada bahan baku nikel itu. Tapi karena monopoli, karena nggak ada tempat penjualan, yang saya katakan tadi smelter yang ada itu smelternya Aneka Tambang dan smelternya Inco itu nggak mungkin menampung ini rakyat, sehingga dia monopoli, sehingga persyaratan-persyaratan yang dilakukan itu sangat ketat, dan yang menjadi masalah saya dapat informasi bahwa kan yang mengukur, menentukan kualitas itu surveyor yang ditunjuk oleh dia sendiri. Jadi bukan, nah padahal harusnya kan pakai Sukopindo atau surveyor Indonesia lah, jadi bukan surveyor yang ditunjuk oleh dia. Sehingga jadi kadarnya bisa saja 2% menyatakan hanya 1,9, kemudian kelembaban sekian, dan turun 0,1%, kadar itu dipotong $7 harganya, $7 rupiah aja, $7 per ton. Jadi itu yang bikin tersiksa betul-betul petambang nikel yang ada di Sulawesi. Jadi tapi lepas dari segala itu, menurut saya ini sudah persoalan yang sangat serius. Persoalan yang sangat serius terhadap keberadaan smelter pengolahan nikel apabila berjalan terus seperti ini bagi negara Indonesia. Karena betul-betul dikasih karpet merah, dan selain dapat karpet merah ternyata dia bisa berlaku monopoli dan menyebabkan kerugian negara dan kerugian rakyat. Ya, bagaimana ceritanya bisa sampai seperti itu? Kan ini kelihatannya bagi kita sulit dipercaya pemerintah membuat aturan yang sangat menguntungkan para petambang Cina, para pengusaha Cina, sementara merugikan rakyat dan juga merugikan negara. Saya pikir saya mulai teriak ini tahun 2016, sudah 4 tahun lalu. Jadi kelihatannya memang sangat kuat, dan Anda lihat sekarang demonstrasi di Sulawesi Tengah sampai sekarang, Sulawesi Tenggara masih dampak dari itu kok, masih dampak dari proses, dan kita tahu bahwa kalau perusahaan tenaga kerja asing Cina datang ke Kendari, maka itu dijemput oleh pejabat tinggi. Nah, jadi menurut saya ini betul-betul saya sampai berpikir ini sudah benar-benar sangat diistimewakan padahal merugikan negara. Jadi menurut saya hal ini harus diaudit segalanya harus diaudit, termasuk kerugian negara, termasuk nanti hal-hal lainnya. Bung Saidi, tadinya kita pahami bahwa kewajiban untuk membangun smelter itu sebenarnya kan dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, karena dengan begitu diekspor dalam bentuk tidak lagi bahan mentah gitu. Tapi realitasnya kemudian ternyata yang terjadi mereka juga yang mendapatkan benefit. Ini coba saya agak sebagai orang awam dalam ini agak susah memahami bagaimana mungkin itu terjadi. Saya pikir ini permainan penting banget. Coba bayangkan Mas Hersu, permainan yang terjadi begini. Jadi bayangkan mereka memasukkan investasi yang nilainya dia hitung sendiri. Kita nggak tahu apa benar seperti itu. Dan kemungkinan besar adalah memasukkan mesin-mesin bekas, bukan mesin baru, tapi dihargai mesin baru, sehingga walaupun nanti waktu pembebasan pajaknya habis, kemungkinan besar adalah penggantian mesin lama dengan mesin baru. Jadi saya melihat pembangunan smelter Cina di Sulawesi ini
memang dari awal sangat kontroversi dan Anda bayangkan bahwa smelter Cina ini memakai mesin Cina yang belum tentu baru, kemudian memakai tenaga kerja Cina yang sampai tenaga kerja kasar sampai ahli. Ya, yang ketiga adalah dia juga memakai bank dari Cina. Jadi tidak juga bank dari Indonesia yang ini. Jadi semua dari Cina, kemudian mengeruk nikel dengan harga murah di Indonesia, kemudian diekspor ke Cina. Jadi bayangkan Cina mendapatkan nikel yang murah setelah memindahkan smelternya di sini, dan di sini bebas pajak, tenaga kerja ditampung di sini. Jadi istilah saya, smelter Cina adalah mereka datang mengeruk sumber daya alam Indonesia dengan harga murah, kemudian diekspor ke negaranya sehingga Cina mendapatkan nikel yang sangat murah. Nah, Mas Hersu sering mendengarkan ada menteri yang ngotot sekali bahwa akan dibangun pembangunan pabrik baterai di sana. Itu bagi yang paham itu pasti ketawa. Bagi yang paham. Kenapa kok ketawa? Tidak, teknologinya bukan itu. Jadi itu hanya di atas kertas. Pada saat dikejar nanti kapan dibangun, kapasitasnya berapa, itu sekarang pasti ngeles itu. Itu nggak masuk akal. Ya, jadi kesimpulannya sementara ini kalau soal nikel di Sulawesi ini dari Indonesia oleh Cina dan untuk Cina gitu jadinya ya, karena karena tambang bumi Indonesia dikelola oleh pengusaha tambang Cina dan kemudian dikirim sebetulnya ke Cina kan gitu kan? Betul. Dan ya itulah dari Cina untuk Cina dari Cina oleh Cina untuk Cina dan mengambil dari Indonesia. Itulah smelter smelter nikel di Sulawesi Tenggara. Ya. Sulawesi Tenggara. Jadi saya kira ini dalam situasi ketika Indonesia seperti ini, ekonomi kita sedang gonjang-ganjing dan sebagainya, saya kira ini kalau dibenahi dan tangani dengan baik, nih pemerintah akan lumayan untuk mendapatkan pemasukan ya, Bung. Saya pikir, saya katakan di tengah-tengah kesulitan mendapatkan pendapatan, saya minta negara betul-betul berani memasuk untuk mengejar pendapatan negara dari tambang. Kita tahu tambang ini masih banyak, boksit di Kalimantan, kemudian tambang emas di Papua, nikel nikel juga di Maluku. Itu banyak sekali dan itu perusahaan-perusahaan Cina semua, nah, termasuk di Sumatera itu perusahaan Cina juga banyak. Jadi menurut saya nggak tahu apakah pemerintah berani masuk ke sana. Tapi kalau nggak berani berarti ya memang udah terjajah negeri ini gitu. Karena itu sumber pendapatan negara. Contoh saja nikel saja lah. Kalau kembali ke harga normal berarti kan ada pendapatan 2 kali lipat naik dari harga dari retribusi cukai nikel, bahan baku nikel ke negara, karena itu retribusinya harus dibayar. Nah, kita dengar minggu lalu Menteri SDM sudah agak marah katanya, tapi masih pejabat eselon 1. Saya takutnya ditelepon lagi, berhenti lagi, karena setelah itu diam lagi. Karena asosiasi penambang nikel sudah mengeluh bahwa harga nikel di luar negeri, itu 35 sampai $40 per ton. Dibelikan ke sana, dijual ke smelter Cina itu hanya $15 per ton. Jadi bayangkan $20 selisihnya, itu besar sekali, itu triliunan rupiah itu. Ya, oke. Saya kira ini mudah-mudahan jadi masukan yang bagus buat pemerintah. Jadi Anda memberikan semacam solusi gitu, bukan hanya sekedar kritik. Ini ada loh peluang untuk mengisi pundi-pundi keuangan negara gitu ya, Bung Saidi ya. Dan itu triliunan. Kalau itu dikejar triliunan rupiah negara akan mendapatkan apabila dia berani menegur dan menegakkan hukum kepada smelter Cina yang ada di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih, Bung Saidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.